Tema kita yang pertama adalah anak kita rentan dengan gangguan setan. Di luar sana, banyak orang yang meyakini karena anak-anak itu masih polos, anak-anak belum dituntut untuk melaksanakan perintah Allah, belum mukallaf ya. Akhirnya mereka berkesimpulan gak mungkin anak-anak diganggu oleh setan. Kenapa? Karena mereka belum menjadi targetnya setan. Mereka belum berusaha untuk menunaikan perintah-perintah Allah sehingga gak perlu dihalang-halangi. Dan anggapan ini jemaah sekalian akhirnya membuat kita lengah. Kita sebagai orang tua, kita menganggap gak penting mendoakan anak, gak penting kita untuk menjaga anak. Nah, disinilah yang akan kita bahas bahwa ternyata anak-anak justru lebih rentan dengan gangguan setan. Kenapa? Kita simak. Ini saya lihat sebagai mukadimahnya, kita simak di sini. Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran. Ini merupakan sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qad ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Jadi di sini kita lihat bagaimana dendam kesumatnya iblis kepada nenek moyang kita. Siapa? Bukan monyet ya. Nenek moyang kita ada, betul? Nenek moyang kita siapa? Ada. Bagaimana dia dendam begitu besarnya kepada Adam? Kenapa? Karena dia menganggap Adamlah sebagai penyebab dia keluar dari surga. Yaitu ketika apa? Jangan sekalian. Ketika Adam telah diciptakan oleh Allah, lalu semua penghuni surga disuruh tunduk hormat kepada Adam, semuanya melakukan kecuali siapa? Iblis. Dengan satu kesalahan, yaitu tidak mau taat pada perintah Allah saat itu, iblis akhirnya dikeluarkan dari surga. Begitu pula, hadis saya, setelah iblis dikeluarkan dari surga, dia pun gak terima. Bagaimana supaya Adam dan istrinya juga dikeluarkan? Berhasil gak dendamnya iblis ini? Berhasil. Akhirnya iblis dengan provokasinya, dia memprovokasi Adam bahwa kenapa kamu dilarang mendekati syajaratul khuldi, pohon tersebut? Karena kalau kamu makan pohon itu, kamu akan kekal di dalam surga. Nggak akan keluar seperti saya. Tuh, lihat bagaimana tipu daya iblis. Adam nggak mempan. Akhirnya melalui siapa? Hawa. Melalui istrinya. Dan akhirnya Adam pun ikut tergoda. Nah, lihat di sini apa perkataan iblis? La in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Kalau engkau memberikan aku kesempatan tenggang waktu sampai kiamat, maka aku akan benar-benar menyesatkan keturunan Adam illa qalila, kecuali hanya sedikit yang selamat. Kira-kira kita termasuk yang selamat atau yang tidak? Hah? Tadi Tuan Guru sudah menceritakan tuh ya. Ada yang selamat, ada yang tidak. Ada di sini yang masih suka telat kalau sholat? Lebih banyak yang telat atau lebih banyak yang tepat? Yang telat. Nah, di sini bagaimana tipu daya iblis tersebut? Dan itu sudah menjadi sumpah dia di hadapan Allah. Maka dari itu kita harus waspada. Karena ini permusuhan yang abadi. Melawan mereka merupakan jihad kita agar kita mendapatkan kemenangan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini bagaimana Allah memberitahukan kepada kita, iblis di ayat yang lain juga disebutkan telah bersumpah, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tuh. Jadi hadis sekalian,
Iblis sudah bertekad semua anak Adam ini akan disesatkan. Akan disesatkan semuanya. Supaya bisa menjadi teman dia di mana? Di neraka. Dan di sini Iblis mengatakan bahwa hanya hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas yang bisa selamat. Jadi keikhlasan kita hadis kalian ini bisa menjadi tameng yang kuat, membuat iblis tidak berdaya. Makanya perlu kita terus belajar dalam sisi apapun untuk ikhlas kepada Allah, karena itulah senjata yang ampuh untuk melawan tipu daya setan. Kita di sini sholat 5 waktu karena takut siapa? Takut isal fadlan atau takut Allah? Kalau takut Allah berarti beliau ada atau tidak, kita tetap melaksanakan sholat. Tapi kalau kita takut dengan keamanan pesantren, biasanya karena saya dulu juga pernah jadi santri, itu suka ngumpet-ngumpet gitu. Kalau ada keamanan lewat, bagaimana supaya nggak ketahuan gitu. Betul nggak? Ada yang suka begitu? Sebelah mana orangnya? Baik, selanjutnya kita lihat di sini apa yang disampaikan Rasulullah. Kullu insanin talidu ummu yaltazu syaitan fi hibnihi. Setiap anak yang terlahir, anak manusia yang terlahir, maka akan ditusuk oleh setan di kedua lambungnya, sisi lambungnya. Di sini semua keturunan Adam, berarti semuanya akan menjadi target. Siapa di sini ketika lahir nggak nangis, nggak teriak, nggak jerit? Ada? Hah? Nggak tahu, Ustaz, nggak ingat. Rata-rata anak-anak yang lahir begitu. Kalau dari sisi medis itu menunjukkan berarti sehat dia. Respon, jantungnya bagus. Kalau enggak biasanya ditepuk-tepuk tuh, entah itu punggungnya atau matanya ditepuk supaya dia teriak. Kan pernah ada cerita itu ya, karena orang tua nggak ngerti, begitu anaknya lahir di rumah sakit, karena nggak nangis sama dokter ditepuk-tepuk. Itu sama ayahnya ditempelin tuh dokter. Enak aja mukulin anak saya, padahal dokter ingin memastikan anak itu ada respon nggak. Kalau respon berarti bagus. Nah, itu dari sisi medis. Tapi kalau dari sisi syariat, kata Rasulullah, itu adalah tusukan setan. Hanya 2 yang selamat, yaitu Maryam dan anaknya. Siapa anaknya Maryam? Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika keduanya ditusuk, itu hanya kena ari-arinya saja, karena dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini berarti kita tahu setan untuk memusuhi kita nggak nunggu kita jadi ABG, nggak nunggu kita jadi dewasa. Sejak kecil pun sudah jadi sasaran. Betul nggak? Sudah jadi sasaran. Baru lahir, jangan kasih nafas dia. Baru lahir, itu sudah menjadi sasarannya. Oleh karena itu sangat besar kalau kemudian kita beranggapan anak-anak aman dari gangguan setan. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini yang disampaikan oleh Tuan Guru Fadlan Garamatan tadi ya. Jadi hadis saya, waktu yang rentan itu adalah waktu menjelang maghrib. Itu waktu yang rentan. Makanya kata Rasulullah, ihbisu sibyanakum hatta tadhhaba fawmatul isya. Kalau menjelang maghrib tiba, maka tahanlah anak-anak kalian sampai waktu isya tiba. Kalau sudah waktu isya tiba, nggak apa-apa, mereka dilepas. Karena bertebangannya setan itu ketika menjelang maghrib. Ketika menjelang maghrib, kok ada anak santri keluar, begitu menjelang maghrib malah keluar, itu berarti nyamperin setan. Rawan ini rawan. Dan saya hampir 25 tahun meruqyah. Itu di antara keluhan pasien-pasien itu mereka mengalami gangguan ketika menjelang maghrib. Ada orang menjelang maghrib itu justru keluar cari makan atau jalan-jalan.
Padahal Rasulullah sudah wanti-wanti. Itu waktu yang bahaya. Makanya dulu kita masih ingat ya, waktu di kampung, kalau mau maghrib tiba, kita dicari oleh orang tua kita. Betul nggak? Suruh masuk, ayo masuk, masuk. Kan gitu. Itu bukan mitos, bukan khurafat itu. Memang Rasulullah memberitahukan hal itu. Ya. Kalau sekarang, anak-anak di kota, itu dibiarin ya, sama orang tuanya. Begitu ayamnya belum masuk, malah dicariin. Ya. Kalau anaknya masih di luar, dibiarin. Jadi hadis saya di sini Rasulullah memberitahukan kepada kita, dan kita nggak pernah melihat bagaimana wujud setan, bagaimana bentuknya. Ada yang pernah lihat? Di sini ada yang pernah lihat? Hah? Kita nggak pernah lihat. Itu hal wahid. Tapi Rasulullah memberitahukan kepada kita agar kita waspada. Mungkin nggak Rasulullah bohong? Halo? Nggak mungkin. Inilah kebenaran. Makanya apa kata Imam Ibnul Jauzi? Imam Ibnul Jauzi ini seorang ulama besar. Beliau dikenal sangat perfect kalau dalam hal hadis. Hadis ini sahih atau tidak, beliau sangat ketat. Beliau punya kitab namanya Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Nah ini beliau kebalikannya Imam Hakim yang punya kitab Al-Mustadrak. Imam Hakim justru agak longgar dalam menilai hadis itu sahih atau enggak. Beda dengan Imam Ibnu Jauzi. Beliau ketika menjelaskan hadis tadi, apa katanya? Dummuhum ilaikum fil buyut. Jadi menjelang maghrib, ajak anak-anak masuk ke rumah. Wa inna ma khifal ya khosatan syai'in. Di sini disebutkan oleh beliau. Ada dua sebab kenapa anak-anak rentan dengan gangguan setan. Yang pertama, karena najis itu melekat pada diri anak. Di sini ada ibu-ibu. Ada yang sudah punya anak, Bu? Pernah nggak ketika anak kita yang masih entah itu berapa bulan umurnya atau masih balita, begitu dia buang kotoran, pipis atau kemudian kita bersihkan lalu kita wuduin. Pernah nggak? Hah? Halo? Kita bersihkan doang atau setelah itu kita wuduin? Bersihkan doang. Artinya bersih secara jasad aja, sementara dia masih belum bersih atau suci secara lahir rohaniyahnya. Artinya di sini ada kotoran yang melekat pada anak itu, dan itu yang membuat setan demen. Kemudian yang kedua, anak tikralladhi yastahsimu bi maktumun indahum. Anak belum bisa baca zikir. Kalau anak-anak luar kan begitu lewat tempat yang gelap, baca apa itu biasanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ayat kursi, baca apa? Supaya apa? Supaya nggak diganggu. Nanti kadang-kadang kita gugup, kadang-kadang kita panik gitu ya. Begitu lewat di pinggir situ gelap, tiba-tiba yang dibaca apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Setannya malah kabur. Kenapa? Seumur-umur jadi setan belum pernah mau dimakan orang. Ini mau dimakan saya. Jadi hadis saya, kita ketika dalam kondisi tidak nyaman, ketakutan, langsung kita kontak kepada Allah. Kita mohon perlindungan. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh anak-anak. Jadi anak-anak kita ibarat rumah itu polos, belum ada pagernya. Makanya gampang mereka diganggu oleh setan.